tanya jawab. Dan yang seharusnya penutup, langsung saja kepada Ibu Hani kami persilakan untuk memberi pengarahannya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi sekalian. Seperti yang sudah diketahui bahwasannya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu saya ingin tahu bagaimana kinerja di saat seperti ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya merasa tingkat penjualan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita hari ini semakin mengalami penurunan. Oh iya, kira-kira apa penyebabnya? Setelah saya teliti ke lapangan, permintaan produk kita menurun dikarenakan kurangnya minat dari pembeli untuk membeli produk. Selain itu, saat ini semakin sedikit orang yang berpergian keluar rumah dikarenakan kebanyakan orang membeli secara online. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan kepada Ibu Tasya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata menyebabkan karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik, hanya saja akibat COVID-19 permintaan konsumen menurun, sehingga akhir-akhir ini beberapa mesin tidak beroperasi karena jumlah produksi yang kita hasilkan berkurang. Terima kasih atas penjelasannya. Saran selanjutnya dari bagian personalia juga dengan bagian keamanan, apakah terjadi kendala? Terima kasih atas kesempatan berbicara yang Ibu berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sebelumnya, terima kasih Bu untuk bagian keamanan juga. Tidak ditemukan adanya tanda yang mengancam perusahaan, baik dari karyawan, informasi perusahaan, dan sebagainya. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan dan keamanan perusahaan. Yang terakhir dari bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semua produk yang ada di gudang tersimpan dengan baik dan teratur. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan, sedangkan bagian produksi tetap memproduksi seperti biasanya. Hal ini yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barangnya. Terima kasih kepada Ibu Irna atas penjelasannya. Baiklah, karena semua saran sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Izin berpendapat Bu, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah pembaruan cara mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dengan cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain ini, kita juga harus mulai penjualan produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Mau menjelaskan, saya sangat sependapat dengan Ibu Dea. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat di masa sekarang ini belajar online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Setuju. Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pandemi, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau, sehingga para konsumen tetap bisa membeli. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Novia karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Novia bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit.
karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu, memfokuskan pada penjualan produk yang ada. Kita bisa memberikan potongan harga 10 atau 25% terutama bagi para distributor, konsumen tetap dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Mungkin saran ibu melayani lebih cepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya benar, keuntungan yang kita dapatkan memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang sekarang ini saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tertentu akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Tasya. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukankah begitu, Ibu Irna? Benar sekali Ibu, saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Sakna, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu, sebelumnya saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang baik dan menarik dari visual maupun diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin ditambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan menjangkaukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita memiliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Tasya setelah ini. Baik Ibu. Yang terakhir untuk Ibu Novia, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran. Bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Saran yang menarik, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Selanjutnya untuk manajer IT, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk sekarang ini sepertinya tidak ada keluhan mengenai kelelahan, infrastruktur, dan sebagainya. Namun ada kendala mengenai sistem komputer yang sedang mengalami perbaikan. Dan saya ingin menyampaikan kepada pihak divisi yang lain. Jika ada kendala mengenai komputer, jaringan, dan di kantor, ini saya mohon maaf karena sedang dalam perbaikan. Cukup itu saja Bu. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang masing-masing divisi berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berjalan dengan lancar. Untuk itu ada beberapa tambahan dari rapat ini, yaitu mengenai panitia untuk membantu persiapan promosi dan rencana liburan akhir tahun. Ada Ibu Novita dan Ibu Putri. Bisa nanti tolong dibantu untuk memilih siapa saja yang akan menjadi panitia. Teruntuk Ibu Novita, setelah ini bisa menyerahkan berkas notulen rapat kepada saya setelah jam makan siang. Baik Bu Dea, Saya kerjakan secepatnya. sebelum